menghitung penjumlahan pecahan, bercerita tentang pengalaman, menggambar karya dekoratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, semangat sekali hari ini ya. Biar makin semangat, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Oke, siap? Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Wah, sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua Bu. Wah, luar biasa, hadir semua ya. Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah, apakah ada yang masih ingat berapa potongan pizza ini ya? 1/6 Bu. Kalau ini? 1/8 Ibu. Ya, betul sekali. Ternyata murid-murid Ibu masih pada ingat ya mengenai persamaan sebuah potongan pizza dengan pecahan. Oke, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini ya, yaitu tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui penjelasan PowerPoint pecahan, siswa mampu menghitung soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Kedua, dengan disajikan video pembelajaran pecahan, siswa mampu memecahkan permasalahan dari soal cerita pecahan dengan benar dan rinci. Ketiga, dengan disajikan cerita, siswa mampu mencari kata-kata yang sesuai berdasarkan cerita dan memahami maknanya dengan benar. Keempat, setelah membaca cerita, siswa mampu menceritakan pengalamannya sedang di kendaraan saat hujan dengan percaya diri. Yang kelima, dan selanjutnya, dengan mengamati gambar pola dekoratif, siswa mampu membedakan unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengetahui unsur-unsur rupa karya dekoratif, siswa mampu mendesain karya seni rupa dekoratifnya dengan kreatif. Nah, sekarang kita awali dengan muatan pelajaran matematika materi penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada soal. Soal yang pertama itu, Siti membeli buah apel dan ingin memakannya. Lalu, ia membagikannya pada Lani dan Bayu. Berapa bagiankah buah apel yang dipotong agar Siti, Lani, dan Bayu mendapat bagian yang sama? Yo, ada yang bisa menjawab? 1/3 Bu.
Iya, betul ya. Jawabannya adalah 1/3. Karena satu apel dibagi 3 bagian. Jadi jawabannya 1/3. Kemudian soal selanjutnya, ibu menyediakan sebuah roti utuh untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian Lani memakan 3 potong roti dan Mama 2 potong roti. Berapa bagian roti yang dimakan Lani dan Mama? 3/6 ditambah 2/6, hasilnya jadi 5/6, Bu. Betul tidak ya? Coba kita lihat. Ya, betul. Jawabannya 5/6. Jadi, Lani memakan 3/6 bagian roti, dan Mama memakan 2/6 bagian roti, sehingga bagian roti yang dimakan oleh Lani dan Mama adalah 5/6. Lanjut soal berikutnya. Wah, martabak manis nih, enak banget ya. Ayo kita baca soalnya bersama-sama. Ayah membeli martabak manis untuk makan malam. Martabak tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Cica makan 4 bagian, dan Leo makan 2 bagian. Berapa bagian martabak yang dimakan Cica dan Leo? Jawabannya 4/8 ditambah 2/8, hasilnya itu sama dengan 6/8, Ibu. Ya, coba kita bahas bersama-sama ya. Nah, 4/8, betul ya tadi. Jadi Cica makan 4/8 bagian, karena satu potong martabak itu kan dipotong menjadi 8. Kemudian Cica ambil 4, jadi dalam bentuk pecahan itu 4/8. Lanjut. Nah, 2/8, betul juga ya tadi ya. Jadi Leo memakan 2/8 bagian, sehingga hasilnya yang dimakan oleh Cica dan Leo adalah 6/8. Yeay, pintar ya anak-anak ibu, betul semua. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video pembelajaran penjumlahan pecahan. Kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi matematika kelas 3, tema 5, subtema 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian yang sama, dan yang dimakan ayah adalah 1 bagian, juga bisa kita tulis 1/4. Sekarang, karena yang ditanyakan adalah yang dimakan oleh Dayu dan ayah, tinggal kita gabungkan gambarnya. Maka menjadi 2 bagian dari 4 potongan. Hasilnya adalah 2/4 oleh Dayu dan Ibu Dayu. Kita lihat berdasarkan gambar, ada 3 bagian, maka bisa kita tulis 3/8. Dalam bentuk kalimat matematika, kita bisa menulisnya 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan dari ilustrasi tersebut. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, ya, kita lihat ternyata penyebutnya sama, yaitu 4. Maka hasilnya nanti juga akan sama penyebutnya, yaitu 4. Setelah itu, tinggal kita menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Berdasarkan video pembelajaran tadi, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai penjumlahan pecahan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Jika pecahan penyebutnya sama, maka hasilnya bagian penyebut tetap. Kemudian tinggal menjumlahkan pembilangnya, Bu. Iya, betul sekali. 100 untuk Hana. Oke, sekarang lanjut ke muatan pembelajaran yang
kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia materi teks cerita cuaca. Nah, di sini ada cerita Opa. Mari kita baca bersama-sama di dalam hati ya. Ya, setelah membaca teks cerita Opa tadi, apa sih yang diceritakan oleh Opa? Ada yang tahu tidak? Opa menceritakan pengalamannya naik pesawat saat hujan, Bu. Ya, betul ya. Jadi, Opa menceritakan tentang pengalamannya saat naik pesawat. Nah, pengalaman apa yang dirasakan oleh Opa saat naik pesawat ya? Opa merasakan guncangan ketika cuaca berubah menjadi hujan deras, Ibu. Tetapi pada saat Opa tiba di tempat tujuan, cuaca berubah menjadi cerah dan Opa mendarat dengan selamat. Iya, betul. Opa merasakan guncangan saat berada di pesawat karena pada saat itu cuaca turun hujan. Sehingga pramugari itu memberitahu bahwa ternyata cuaca di dalam langit tersebut itu sedang hujan, sehingga sedang terjadi guncangan, tetapi alhamdulillahnya Opa mendarat dengan aman ya. Nah, pernah tidak kalian mengalami hal serupa berkendara di tengah hujan? Ada yang pernah? Pasti kalian sudah pernah ya. Entah itu saat naik motor, naik mobil, atau sama seperti Opa saat naik pesawat. Jika pernah, coba ceritakan pengalamanmu di depan teman-teman. Ada yang mau menceritakan? Ibu, saya akan menceritakan pengalaman saya berkendara saat hujan. Waktu itu saya ingin ke rumah dari Bekasi, sedang diboncengi motor oleh ayah saya. Singkat cerita, ayah saya lupa membawa jas hujan karena kami pikir cuaca sangat cerah dari pagi. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba hujan turun dengan deras sehingga kami memutuskan untuk berhenti. Untungnya ada yang menjual jas hujan sehingga kami bisa sampai rumah walaupun sedikit basah kuyup. Saya izin menanggapi cerita pengalaman oleh teman saya. Saya sendiri pernah mengalami hal yang sama, Bu. Dan jas hujan adalah perlengkapan paling penting untuk pergi kemanapun saat naik motor. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah mewakili untuk mencoba menceritakan pengalamannya dan menanggapi sebuah cerita dari temannya ya. Hebat banget nih murid-murid Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan ketiga, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, materi seni rupa dekoratif. Nah, di sini ada gambar contoh pola dekoratif khas Sulawesi. Yang pertama ada motif pak salabik titok moki, yang kedua motif pak kadang pau, dan yang ketiga motif pak bare alo, dan yang terakhir ada motif pak talinga. Nah, dari motif dekoratif tersebut ternyata terdapat pada rumah adat khas Toraja. Rumah adat khas Toraja itu dari Sulawesi ya. Ya, berdasarkan motif tersebut, kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal, garis horizontal, garis miring, garis melengkung, ataupun garis bergelombang. Juga bermacam garis lainnya. Ya, sebelum Ibu akan melanjutkan, apakah kalian ada yang tahu nih unsur-unsur dari seni rupa karya dekoratif itu apa saja? Ada garis, Ada bentuk, Dan warna, Bu. Iya, betul. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, ternyata betul ya tadi unsur-unsur seni rupa karya dekoratif itu ada garis, bentuk, dan juga warna.
Garis ini merupakan unsur yang cukup penting dalam gambar dekoratif nih, seperti yang tadi ada garis horizontal, vertikal, miring, ataupun bergelombang juga ada. Dan yang kedua itu bentuk. Bentuk itu seperti bentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Kemudian ada warna. Warna ini merupakan unsur dekoratif yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah karya seni, termasuk seni dekoratif. Dengan diberikan warna yang tepat, sebuah seni dekoratif akan terlihat lebih nyata dan indah. Jadi warna itu dapat mempercantikkan sebuah seni rupa karya dekoratif ya. Oke, baik. Karena semua muatan pelajaran sudah kita bahas, Ibu akan mengirimkan link evaluasi beserta penugasan melalui chat WhatsApp grup ya. Nah, ada yang masih ingat? Kita tadi sudah belajar apa aja sih? Belajar tentang penjumlahan, belajar tentang perubahan cuaca, dan belajar tentang karya seni dekoratif, Ibu. Iya, pintar. Betul semua ya. Jadi, penghitungan pecahan itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita dalam memotong kue, kemudian ingin membagikan kepada teman-teman, itu menggunakan pecahan ya. Dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Seperti pada cerita Opa, saat Opa menaiki pesawat, kemudian hujan turun. Lalu Opa merasa sangat takut karena cuaca hujan itu sangat deras. Namun alhamdulillahnya Opa mendarat dengan aman. Jadi seperti itu ya. Perubahan cuaca itu berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia. Kemudian ada seni dekoratif yang berfungsi untuk menambah unsur keindahan pada sebuah karya. Ya, Ibu mengapresiasi sekali semua kerja keras dan semangat kalian pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, untuk terakhir kalinya kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang ditutup pula oleh doa. Baik, kepada anak-anak yang memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.